Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para peserta Sekolah Muamalah ANB rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara live kajian bersama beliau Ustadz Amin Nurbait hafizahullah. Dan angkatan yang ke-12 yang mana jumlah pesertanya kurang lebih sekitar 150 orang. Seperti biasanya kita akan menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang nanti kita akan mulai dari pertanyaan raise hand. Kemudian nanti juga pertanyaan bisa dilampirkan atau dilayangkan melalui pesan singkat. Nanti akan kami bacakan peserta yang telah bertanya. Baik, kita menyapa Ustadz Amin terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasananya hujan di Jogja Ustadz. Bikin Alhamdulillah. suasana sedikit ngantuk. Mudah-mudahan tidak saja kita menggali ilmu muamalah. Kita langsung saja Ustadz, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini adalah sesi live yang ketiga, live session yang ketiga bersama saya, dan insya Allah nanti kita masih memberikan kesempatan bagi teman-teman yang tergabung melalui Zoom untuk diskusi terbatas berkaitan dengan kasus ataupun materi yang barangkali perlu dipahamkan bagi para peserta yang sudah mempelajarinya. Baik, selanjutnya kita langsung kembalikan ke moderator untuk mengatur jalannya acara ini. Tafadhol. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Langsung saja kita buka pertanyaan pertama. Kita angkat dari raise hand kepada Pak Taufik Hilmawan. Kami persilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Singkat aja Ustadz, terkait dengan kurban, apabila tahun kurban tahun lalu terjadi miskomunikasi sehingga dengan penyedia hewan kurban, sehingga Anda dan keluarga itu gagal berkurban gitu, karena ada miskomunikasi dengan penjual, dan itu baru ketahuannya setelah sholat Id ya, sholat Idul Adha gitu. Nah itu apakah tahun ini saya boleh semacam menggoda Ustadz? Gagal berkurban gimana maksudnya? Iya, jadi saya tidak mendapatkan hewan kurban sampai sore harinya, di hari H-nya gitu Ustadz, tahun lalu. Ya 10 betul, Zulhijjah. jadi apakah Bapak dapat hewannya di tanggal 11 sampai tanggal 13 hari tasyrik? Tapi jadinya tidak karena ketidaktahuan akhirnya ya udahlah, berarti ya, tahun ini gara-gara ada diskom lah dengan penyedia hewan kurbannya, sehingga saya niatkan ya insya Allah tahun depan apakah bisa gitu Ustaz. Apakah kayak bisa mengkodok kurban yang tidak saya lakukan di tahun lalu gitu Ustaz? Seperti itu. Baik, saya coba memahami kasus yang Bapak alami ya. Jadi pertama begini, ketika seseorang ingin berkorban lalu tidak jadi berkorban, apapun sebabnya, misalnya uangnya kepakai atau ada faktor tertentu yang menyebabkan dia gagal kurban, bahkan dia bisa jadi sudah beli binatang, tapi binatang itu mati sebelum pelaksanaan kurban. Misalnya H-1 binatang itu mati dan seterusnya. Pada posisi ini, ketika yang bersangkutan sudah tidak memiliki kemampuan untuk berkurban karena biayanya sudah nggak ada, maka tidak perlu ada qadha. Dan bagi orang yang punya rencana tapi nggak jadi kurban, tidak perlu harus mengqadha. Pertama, karena kurban menurut jumhur ulama statusnya tidak wajib, namun
lebih tepatnya sunnah muakkadah. Kemudian karena sifatnya sunnah muakkadah, kalaupun gagal dilakukan tidak ada kewajiban qadha. Lain halnya kalau hewan kurban itu cacat karena kesengajaan, jadi harus ada ganti rugi. Jadi misalnya ada orang beli sapi, kemudian dia sudah nyatakan ini nanti akan dipakai kurban, tapi sapi itu dipakai untuk nggarap sawah sampai akhirnya cacat, sehingga dia cacat karena keteledoran, dan cacatnya menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Maka yang bersangkutan harus ganti rugi. Atau dia salah waktu, misalnya disembelih sebelum sholat Id, maka juga harus diganti. Dan dulu ada sahabat yang mereka menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin, kalau begitu kambingmu hanya kambing daging biasa. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk mengulang penyembelihan walaupun dengan hewan seadanya. Dan waktu itu dia menyembelih domba jadza'ah. Domba jadza'ah itu berarti domba yang usianya belum genap setahun atau bahkan usianya 6 bulan ke atas, dan diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk qadha berlaku bagi satu orang yang menyebabkan atau melakukan keteledoran terhadap hewan kurbannya, sehingga menyebabkan hewannya cacat atau bahkan mati karena keteledorannya, maka dia harus ganti. Yang kedua, ada orang yang salah dalam menyembelih, sehingga dia sembelih misalnya sebelum sholat Id atau saat nyembelih lupa baca basmalah, maka dia ganti. Nah, saya tidak tahu kalau model qadha tahun depan. Kemarin gagal berarti tahun depan. Kalau kemarin gagal di tanggal 10 dan memungkinkan Anda susulkan di tanggal 11 sampai 13, berarti sebenarnya tidak perlu digantikan. Tapi kalau misalnya kemarin nggak jadi karena miskom, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan hewan kurban misalnya sampai selesai hari tasyrik, apakah perlu diqadha? Jawabannya tidak harus diqadha. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan yang sudah masuk dari Ummu Atikah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kami hendak menjual rumah tetapi konsumen rata-rata menggunakan kredit dari bank konven. Kami tidak paham prosedur kredit di bank. Apakah kami sebagai penjual dilibatkan dalam proses akad kredit itu? Bagaimanakah caranya agar kami tidak terlibat dalam riba? Bagaimana agar kami tidak dibohongi oleh konsumen yang suka menunggak pembayarannya? Mohon solusinya. Tafadhol Ustaz. Baik. Saya coba kasih solusi seperti ini. Ini saran yang pernah disampaikan oleh salah satu kawan yang beliau termasuk anggota DSN MUI, dan beliau menyarankan seperti ini. Jadi di sini ada pemilik, kemudian di sini ada notaris satu, lalu di sini ada, atau saya pindah aja, ada notaris satu, kemudian di sini ada notaris dua, kemudian di sini ada bank. Posisi Anda di sini. Sudah? Jadi konsumen dalam hal ini ingin melibatkan bank konven. Di sini ada konsumen. Agar nanti Anda tidak terlibat langsung dengan bank, maka Anda perlu intermediate, yaitu notaris satu. Anda bisa taruh sertifikat di notaris satu, ya. Lalu notaris satu menjalin hubungan dengan notaris dua. Nah, bank akan bersedia untuk mengeluarkan dana apabila sertifikat sudah dikeluarkan oleh pemilik. Nah, sehingga di sini nanti akan ada sertifikat. Sudah?
Nah, bank dengan konsumen nanti ada di sini. Anda tidak perlu ikut terlibat akad dengan notaris 2. Baik, setelah selesai, kemudian pembayaran biasanya langsung transfer dari bank ke pemilik. Nah, sementara Anda dengan konsumen nanti interaksinya di notaris 1. Mulai dari balik nama, administrasi, balik nama, dan seterusnya, termasuk pajak, jual beli, itu interaksinya di notaris 1. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa dilakukan. Jadi coba Anda datang ke notaris yang Anda kenal yang amanah, dan bisa nggak menggunakan 2 notaris. Notaris 1 untuk notaris developer, notaris 2 untuk notaris bank. Sehingga transaksi bank dengan konsumen menggunakan notaris 2. Transaksi bank atau transaksi konsumen dengan pemilik menggunakan notaris 1. Ya, mungkin biayanya jadi lebih mahal, tapi Anda tidak akan terlibat dalam transaksi riba karena Anda tidak jadi saksi untuk transaksi ini. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari raise hand Bapak Akil. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan, Pak. Silakan Pak Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya ini soal marketplace dan riba. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan kan di marketplace itu misalkan seperti Shopee itu kan dia menyediakan yang namanya pay later di saat untuk pembayaran ya. Jadi gimana hukumnya kami sebagai penjual itu kalau misalkan berjualan Shopee ya, apakah kita itu termasuk mendukung riba dan apakah itu boleh atau tidak seperti Ustadz? Apa perannya seller, penjual berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pay later itu? Apakah seller? Nggak ada, Ustadz. Nggak ada. Jadi itu murni kebijakan marketplace. Jika itu murni kebijakan marketplace, jadi ceritanya kan penjual itu berhak dapat bayaran apabila dia sudah menjual. Sehingga misalnya saya menjual HP, sudah laku secara online. Maka ketika HP itu saya lepas, berarti saya berhak dapat bayaran. Nah, masalah bagaimana cara konsumen memilih metode pembayaran itu urusan pribadi dia. Tapi saya berhak dapat bayaran. Insya Allah kalau seperti ini, konsumen mau pakai pay later atau pakai transfer atau apapun, dalam hal ini penjual tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Kecuali kalau konsumen atau kalau seller punya pilihan, Anda mau dibayar pakai apa? Nah itu jangan memilih pay later. Namun kalau nggak ada pilihan, ya ini sudah kebijakan marketplace. Apapun yang saya jual akan dibayar sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia, dan yang bisa menentukan itu konsumen. Maka jika demikian, penjual tidak bermasalah ketika jualan di sana. Wallahu a'lam. Ya, baik saja, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat dari pesan singkat atau pesan yang sudah masuk dari Bu Puji Lestari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, kalau misalkan saya membantu menjual perhiasan emas dari toko, misal orang tua, secara online, prosesnya secara live, pembeli transfer terlebih dahulu, lalu emas langsung kami proses dengan melibatkan karyawan toko yang kami tunjuk sebagai wakil pembeli. Setelah itu emasnya dititipkan di loker khusus milik toko kami yang kami sewakan per hari. Jadi ada 2 akad jual beli dan akad sewa untuk penitipan. Apakah praktek ini sesuai dengan syariat, khususnya terkait jual beli emas yang harus tunai dan ada serah terima langsung? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ya, kalau yang saya pahami dari pertanyaan Anda, karyawan Anda dijadikan sebagai wakil dari konsumen. Ini kurang tepat karena karyawan Anda itu wakil dari Anda. Namanya karyawan kan dia bekerja sebagai bawahan majikannya, dan Anda adalah majikan
sementara karyawan itu ya tenaga kerja Anda. Oleh karena itu, dia tidak bisa jadi wakil konsumen karena dia berada di pihak penjual. Nah, terus gimana Pak solusinya? Anda punya tetangga atau siapapun kawan yang mungkin bisa bantu. Ini ada konsumen mau beli emas sekian, bisa nggak kamu jadi wakilnya? Baik, setelah teman Anda tadi setuju, nanti ada fee yang perlu dibayarkan. Dia cukup datang ke tempat Anda untuk transaksi emas tadi, sudah, emasnya diserahkan, lalu uangnya ditransfer langsung ke tempat toko, langsung ke tempat penjual emas. Emasnya transfer langsung ke tempat penjual emas, di saat yang sama emasnya diserahkan kepada wakil tadi. Nah, terus wakil ini minta kepada toko untuk menyimpannya. Baik, ini saya titipkan lagi ke Anda, tolong disimpan. Insya Allah tidak masalah, karena sudah diterima ya dan piyatin. Dalam posisi wakil itu yang menerima objek tadi, emas tersebut. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Maaf, saya tidak mendengar speakernya, Ustaz. Tidak ada suara. Oh ya, baik Pak Rian, silakan bisa langsung disampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon izin bertanya Ustaz. Yang pertama, bolehkah saya sharing atau berbagi ilmu yang diperoleh dari sekolah Muamalah AMB kepada sahabat-sahabat saya dengan menulis di papan tulis sebagai media pelajarnya, tanpa membagikan video dan modul materi ESA. Yang kedua, jika ada dua pendapat ulama pada sebuah kasus fikih muamalah, khususnya maliyah, pendapat pertama membolehkan, tetapi pendapat kedua melarang. Bagaimana seharusnya sikap kami untuk mengikuti yang mana, Ustaz? Dan yang ketiga, saya bekerja di sebuah pabrik yang memproduksi barang dengan brand Adidas, dan saya juga memiliki sampingan menjadi driver Grab. Saya mendapatkan informasi Adidas dan Grab adalah dua dari beberapa produk yang diboikot. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menyikapi persoalan produk atau jasa yang diboikot? Jazakallahu khairan. Baik, untuk yang pertama, Anda minta izin untuk sharing berbagi ilmu dari sekolah Muamalah ANB ke teman-teman yang lain. Apakah diizinkan? Silahkan diizinkan. Namun untuk video dan modul ini hanya kita khususkan bagi para peserta. Sementara untuk selain itu seperti live session semacam ini yang ada di YouTube, atau misalnya Anda mengutip modul kita kemudian dipakai di tempat yang lain, silahkan. Sifatnya hanya kutipan modul, insya Allah tidak masalah. Apalagi tadi Bapak sebutkan ditulis di papan tulis sebagai media pembelajaran, juga silahkan. Atau Anda buat artikel yang semisal tapi tulisan pribadi, lalu Anda share ke tempat yang lain, silahkan. Jadi sepanjang yang Anda bagikan itu bukan properti utama dalam program ini, kami mengizinkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, jika terjadi perbedaan pendapat ulama dalam kasus fikih muamalah antara yang membolehkan dan yang melarang, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau Anda bertanya, saya ikut yang mana? Ya, jawabannya harus ikut yang benar. Nah, yang benar saya nggak tahu. Saya nggak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Dalam kondisi ini, ketika Anda tidak tahu, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda milih berdasarkan tingkat senioritas dan tingkat kemampuan.
Sehingga misalnya ada ulama A sama ulama B. A ini fokus muamalah, B tidak fokus muamalah. Terjadi perbedaan pendapat, maka tentu saja A lebih kuat. Atau yang kedua, Anda pilih berdasarkan tingkat ketakwaan. Saya lebih percaya sama A, orangnya bertakwa. Insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan masalah apakah diperbolehkan untuk kita lebih milih pendapat yang membolehkan dan seterusnya. Jawabannya ya boleh, tapi semuanya akan ada pertanggungjawabannya besok di akhirat. Wallahu a'lam. Jika pendapat Kemudian jumhur ini, ya, jika pendapat yang membolehkan salah satu mazhab dari ulama, dan pendapat yang satunya dari jumhur, dari mana apa? yang saya Jumhur. dari pendapat jumhur ulama, ya Ustaz. Bagaimana itu? Intinya nggak ada jaminan bahwa jumlah lebih banyak pasti lebih benar. Karena dalam dunia ilmiah tidak mengenal teori demokrasi. Sehingga siapa yang paling banyak benar itu nggak ada. Sebab nggak jaminan kebenaran dipegang oleh banyak orang. Oleh karena itu jumhur tidak jaminan dia yang paling benar. Sebagaimana ulama pribadi misalnya yang beliau tidak punya kawan ketika berpendapat tertentu, berarti itu akhir dari segala karirnya. Tidak demikian. Maka misalnya jumhur dengan si A, ulama A berbeda pendapat, ya Anda punya tanggung jawab kalau membaca itu, mau pilih yang mana. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Selanjutnya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali angkat pertanyaan yang sudah masuk dari pesan. Baik, tadi yang Mas Rian sudah. Ya, atas nama Fitria Chandra kita sampaikan. Bismillah. Saya seorang dokter yang bekerja di rumah sakit swasta. Apa hukumnya Ustaz menerima makanan atau hadiah pasien jika saya sudah mendapat izin dari direktur atau perwakilan pemilik rumah sakit bahwa boleh menerima makanan atau hadiah dari pasien tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Berkaitan posisi dokter atau tenaga medis yang dia bekerja di rumah sakit swasta, insya Allah kaitannya dengan masalah hadiah dari pasien itu lebih longgar. Tolong bedakan antara hadiah pasien dengan hadiah pabrik obat. Itu hukumnya jauh. Kalau hadiah dari pabrik obat, misalnya dia ngasih syarat, jika Pak Dokter bisa mereferensikan obat kami sekian kali, maka Pak Dokter akan dapat sekian. Nah, hadiah semacam ini nggak boleh, walaupun diizinkan oleh rumah sakit, walaupun Anda kerja di rumah sakit swasta. Kenapa? Karena hadiah dari pabrik obat itu nanti akan menuntut kepentingan bagi sang dokter ketika membuat kebijakan pasien. Maka dokter pada posisi, jadi hadiah pabrik obat ya. Dokter, di sini ada pabrik obat. Nah, di sini pasien. Ini bisa jadi kepentingannya nggak sama. Pasien berpikir gimana caranya dia bisa mendapatkan obat yang membuat dia sembuh. Dokter berpikir gimana caranya pabrik obat ini bisa saya referensikan agar saya bisa mendapatkan hadiah yang telah ditetapkan. Baik, padahal pasien ini bayar. Dia tidak gratis. Pabrik obat juga bayar. Udah, pertanyaannya, Anda mau berpihak ke siapa? Anda mau berpihak ke yang mana? Ke pasien atau ke pabrik obat? Nah, di saat itulah dokter tidak boleh menerima hadiah dari pabrik obat. Ya, berdasarkan penjelasan seperti ini, dan ketika dia menerima, berarti masuk kategori harta khianat, harta ghulul. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.
Coba kita angkat pertanyaan dari raise hand. Kita persilahkan Pak Adit, ya, Aditya untuk bertanya. Silakan Pak Aditya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktunya. Mau bertanya mengenai garansi barang Ustadz. Yang pertama, em, bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang semisal kipas angin, terus yang pertama kipas angin satu di tanggal 1, kemudian kipas angin kedua di tanggal 29 gitu. Nah, garansinya 1 bulan, tapi di kejadian ada kipas angin yang rusak, secara tidak sengaja atau mungkin sengaja kita tertukar antara kipas angin satu harusnya kipas angin dua gitu Ustaz. Nah itu hukumnya seperti apa? Terus yang kedua mengenai perpanjangan garansi, misal beli kipas angin, garansi aslinya adalah 1 bulan, kemudian ada biaya, ada ditawarkan untuk perpanjangan garansi selama setahun. Em, nah itu hukumnya seperti apa Ustaz? Apakah itu termasuk dalam hak kiar? Syukron jazakallahu khair. Oke. Baik, untuk yang pertama, garansi alat A sama alat B, waktunya berbeda. Kemudian saat komplain, ternyata pakai garansi alat satunya. Wallahu alam, jika memang ada kesengajaan dan itu ada unsur penipuan, ya siapapun tentu tidak sepakat dan tidak setuju dengan adanya penipuan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, memperpanjang garansi. Memperpanjang garansi di sini ada dua keadaan, antara yang gratis dan berbayar. Oh ya, afwan. Jadi kalau memperpanjang garansi antara yang gratis sama berbayar. Kalau berbayar nggak boleh. Kalau gratis silahkan. Karena gharar tidak jelas, selama itu gratis hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan Ustaz yang sudah masuk dari pesan Baik, silakan. dari Bu Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita menerima uang panitia dan uang fee dari pembelian buku paket, fee dari pembelian meja bangku yang dikumpulkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian dibagikan kepada semua guru dan penjaga sekolah? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Ustaz, bolehkah kita menerima uang panitia dan uang fee dari pembelian buku paket, fee dari pembelian meja bangku yang dikumpulkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian dibagikan kepada semua guru dan penjaga sekolah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Jadi fee-nya dikasih oleh Kepala sekolah. Bukan, penjual buku tadi ya. Ya, dari penjual buku, kepala sekolah, terus atau dibagikan. penjual meja dan tadi Iya, perlengkapannya. Yang kami tahu ya, bahwa fee itu milik sekolah, milik lembaga. Jadi sekolah beli, kemudian nanti si penjual ngasih fee. Itu tidak boleh dimiliki pribadi, tapi milik penjaga. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Jadi intinya milik sekolah. Jadi fee itu harus dikembalikan ke sekolah. Nah, karena di sini swasta, maka nanti mengikuti kebijakan owner, sebab itu haknya owner, pemilik ya. Kalau pemilik mengizinkan ya sudah, silakan dibagikan aja ke karyawan, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Berarti bukan kewenangan dari kepala sekolah tadi saja untuk dibagikan kepada guru. Jadi tidak boleh secara langsung. Kepala sekolah langsung ngumpulin, dah kita bagi gitu. Karena ini kan harta milik bersama. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita Milik kembali bersama semua anggota sekolah itu kan, dari iuran mereka, biaya masuk dan seterusnya dikumpulkan terus dipakai beli itu. Baik. Insyaallah cukup jelas. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan yang masuk dari raise hand.
Kita persilakan untuk Pak Ruby. Ya, silakan Pak Ruby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Bu Ruby. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya terkait hukum dropshipping, di mana seorang dropshipper itu merupakan agen dari penjual, dan ketika dropshipper itu mendapatkan pembeli yang berada di luar kota, agen penjual ini menyuruh untuk dia yang mengirim barang itu ke penjual dropshipper tadi dengan atas nama si dropshipper tadi. Namun harus dropshipper itu membayar dulu kepada penjual tersebut. Apakah ini termasuk belum terima barang, dan apakah transaksi ini dilarang, Ustadz? Yang kedua, ada tabungan kurban di salah satu bank, Ustadz, dan dari bank ini menjanjikan jika di bulan kurban itu akan cair dan akan mendapatkan tambahan biaya untuk pemotongan kambing dari bank itu. Apakah transaksi ini juga boleh atau tidak diperbolehkan, Ustadz? Terima Tabungan kasih, kurban dari jazakallahu bank khairan. ya? Ya, betul, Ustadz. Dari bank. Tadi gimana kesepakatannya? Aturannya gimana? Aturannya itu jadi ada tabungan kurban di bank konvensional, lalu hanya menabung saja gitu, Ustadz. Nanti ketika bulan kurbannya tabungan itu cair dan mendapatkan uang sekitar kurang lebih 100 atau 200 ribu, mungkin itu untuk biaya pemotongan kurban, seperti itu perjanjiannya. Seperti ada tambahan seperti itu, Ustadz. Maksud saya posisi bank tadi menjual unit kambing, menjual apa? Cuma tabungan saja, tidak menjual unit kambing seperti ada tabungan kurban. Jadi itu diserahkan istilahnya. dalam bentuk uang. Ya, betul, Ustadz, dalam bentuk uang. Nah, kemudian nanti ada tambahan 100 ribu. Seperti itu, Ustadz. Ya jelas riba. Karena akad tabungan itu adalah akad utang. Kecuali kalau bank melakukan pengadaan kambing atau sapi, kemudian yang tabungannya sudah mencukupi, bisa milih kambing yang sudah ditetapkan, ada harganya yang bervariasi. Kalau itu tidak apa-apa, berarti di sini jual beli kambing. Tapi kalau tadi store uang, nerima uang dan ada kelebihan, ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, cukup Ibu. Tadi ada dropshipping ya. Saya Yang pertama, Ustaz. agak kurang paham. Tapi intinya gini, dropshipper itu selama dapat izin dari pemilik barang, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ketika dropshipper dapat izin dari pemilik barang, berarti dia bisa jadi wakil bagi penjual. Tapi kalau belum dapat izin ya nggak boleh. Meski kita yang membayar duluan gitu ya, Ustadz? Iya, bayar duluan. Kita membayar duluan ke penjual itu walaupun belum dapat transferan dari pembeli yang dari kita gitu, Ustaz. Ya, seharusnya uangnya nunggu dari pembeli dulu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Kita kembali angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan yang sudah masuk dari Bu Amanda. Bismillah. Studi kasus, saya punya usaha kios tanaman dan sudah berjalan 7 tahun. Karena kekurangan modal, saya membuka investor. Dan kawan saya bersedia untuk menjadi investor. Saya hanya membuka investor hanya di tanaman jenis tertentu seperti bonsai, taman untuk keperluan proyek yang akan disetok atau display di lapak tanaman saya. Baiknya bagaimana akad atau sistem kerjasama dan bagi hasilnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Metode kerjanya gimana yang tanaman ini? Karena kan lama, saya nggak begitu ngerti. Kalau intinya gini, jika memang ada pemodal, tadi kan ceritanya sudah jalan dulu ya? Iya, Ustaz, 7 tahun berjalan. 7 tahun terus mau ekspansi, ada investor, terus ada investor. Iya. Nah, jika demikian kami sarankan perusahaan yang sudah Anda miliki dinilai, di appraisal. Kira-kira nilainya berapa? Oh, anggap nilai sekian. Sudah?
Setelah itu apa tadi? Dia diinvestasikan kepada tanaman yang jenis tertentu saja. Nah, kemudian untuk tanaman jenis tertentu, saya nggak tahu ini. Intinya gini, apabila dia memberikan modal dan siap menanggung risiko kerugian, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, apabila dia tanam modal, maka bagi hasilnya harus sesuai dengan keuntungan real di lapangan. Kemudian yang ketiga, apabila kita investasi, maka bagi hasilnya harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Nah, masalah dibatasi, saya hanya mau investasi untuk bonsai saja atau untuk komoditas tanaman tertentu, silahkan. Itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Barakallahu. atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan yang sudah masuk dari raise hand kepada Pak Prasetyo Ari, kami persilakan. Ya, silakan Pak Prasetyo. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kami dan kru ANB selalu dirahmati Allah. Amin Allah. Amin. Ustadz, pertanyaan saya ada dua Ustadz. Yang pertama perihal kurban. Kemarin saya mengikuti kajian Ustadz perihal fikih kurban, bahwa panitia untuk menggunakan daging yang dimasak ibu-ibu itu kan harus izin yang berkurban. Sekarang Sohibul kurban. terus sekarang sebagai panitia ketika membeli hewan kurban, berikut operasionalnya ini ada sisa Ustadz. Apakah sisanya itu bisa langsung dimasukkan di infak masjid atau harus izin dulu ke sohibul kurban? Gitu yang pertama. Terus yang kedua, apakah boleh kurban atas nama seluruh staf perusahaan, begitu Ustadz? Terus yang ketiga perihal jual beli barang gonogini Ustadz. Bagaimana hukumnya jika membeli barang yang statusnya gonogini, walaupun itu sudah diputuskan di pengadilan bahwa pembagian 50-50, tapi kan bisa satu pihak ini masih belum deal, harganya masih belum ridho Ustadz, tapi satunya sudah ridho. Artinya ini kan masih sengketa Ustadz. Apakah boleh hukumnya membeli barang gonogini seperti ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, cukup. Baik. Silakan Ustaz. Taib, untuk yang pertama ya, apakah boleh panitia kurban ketika membeli hewan kemudian ada sisa tidak langsung dimasukkan ke kas masjid? Pertama kita perlu lihat posisi panitia itu sebagai apa. Ya, yang benar panitia itu wakil. Nah, karena panitia itu wakil, maka dia harus menceritakan sesuai kondisi real. Jadi saat saya nyuruh A, tolong A, kamu belikan barang seperti ini tak kasih uang sekian. Sudah? Nah, sampai di tujuan itu si A membeli barang tersebut dan ternyata barangnya turun harga. Terus karena turun harga jadinya kan lebih murah. Maka si A wajib cerita ke saya, barangnya turun harga Pak, jadi sekian. Nah saya punya pilihan, mau saya sedekahkan atau saya bawa, terserah saya. Maka hal yang sama juga bagi sahibul kurban. Apabila mereka iuran terus dapat sapi yang lebih murah, maka dia harus sampaikan secara jujur panitia bahwa sapi ini lebih murah misalnya. Wallahu alam, agar mereka tidak makan harta yang bukan miliknya. Nah, Baik Ustaz, tadi kalau misalkan dari ada operasional itu Ustaz, misalkan dipakai untuk biaya operasional satu sapi 600, tapi karena sapinya banyak jadi lebih murah terus ada sisanya, apakah bisa juga dipakai Ustaz, sisa dari uang operasional itu untuk tadi mungkin disumbangkan atau dibagikan? Biaya operasional itu juga sama ya, jadi dia sesuai kebutuhan real. Maka kalau biaya operasional di situ ada sisa, ya seharusnya dikembalikan kepada sahibul kurban. Kecuali kalau sahibul kurban merelakan, udah bawa saja, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik, tadi yang kedua Ustaz, kurban atas nama satu perusahaan, apakah diperbolehkan Ustaz? Kurban atas nama satu perusahaan,
Jawabannya kalau dalam madzhab Malikiyah ini nggak boleh, karena persyaratannya seperti keterangan Imam Al-Baji dan Ibnu Habib bahwa dia boleh dilibatkan dalam kurban apabila nafkahnya masih sama. Nafkah sama maksudnya gimana? Nafkahnya satu sumbernya. Jadi kakak misalnya yang kerja, dia ngasih nafkah kepada adik-adiknya, kepada orang tuanya, maka dia boleh berkorban atas nama orang tua dan adik-adiknya. Wallahu alam. Baik, kemudian tadi yang ketiga, Pak Prasetyo. Perihal jual beli barang gono gini Ustadz. Barang gono gini sudah diputuskan di pengadilan. Diputuskan 50-50 bagiannya Ustadz. Nah, berarti Cuman tidak setuju satu perihal harganya ini masih ruwet Ustadz, tarik ulur gitu loh. Satu setuju, satu enggak gitu Ustadz. Jadi masih sengketa istilahnya gitu Ustadz, perihal harganya. Pertama perlu dilihat dulu, apakah ibu punya peran dalam pengadaan lahan itu? Ini yang meninggal siapa? Bukan meninggal Ustadz, Pisah. Iya, pisah Ustadz. Cerai. Kalau Iya. cerai kembali kepada kesepakatan. Oh. Wallahu alam. Cukup Pak Prasetyo? Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali atau bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pesan dari Pak Ahmad Fikri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, jika ada seseorang yang booking barang dagangan dari penjual, belum membayar DP, hanya booking lewat chat, tetapi beliau agak sulit dihubungi. Sudah seminggu ini beliau hanya menjawab ia mau membeli tapi tetap sulit dihubungi. Sedangkan harga barang sudah berubah. Apakah penjual boleh menjual barang yang di booking tersebut ke orang lain Ustaz? Silakan. Yang saya pahami kalau nggak ada batas waktu kembali ke urf. Jadi urfnya berapa lama orang meninggalkan Kalau urfnya misalnya cuma 3 hari, berarti 3 hari masih ditoleransi. Kalau lebih dari itu ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita kembali angkat pertanyaan yang sudah masuk dari raise hand kepada Bu Windy Dian. Kita persilakan. Baik, Silakan Ibu Windy. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ustadz, keluarga Ustadz, tim ANB dan juga peserta sekolah muamalah. Amin walakum bimithli. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan jika saya sebagai seorang ASN menerima honor dari kemampuan atau pengetahuan terkait pekerjaan dan itu diberikan honor di luar dari gaji. Jadi ada honor dalam suatu kegiatan, kemudian secara mungkin aturannya mungkin diperbolehkan, tapi apakah ini diperbolehkan secara syariat? Gitu Ustadz, terima kasih, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Dapat honor tambahan ya di luar gaji. Tapi honor tambahan itu dari mana itu dananya? Enggak, dananya dari mana? Ibu masih di... Beliau punya kemampuan sehingga dapat honor tambahan di samping gaji tetap. Apakah Iya, betul. dari pemerintah? Dari pemerintah? Dari pemerintah, betul Ustadz. Jadi misalnya ada kegiatan dari instansi lain, kemudian mengundang kita sebagai seperti narasumber gitu Ustadz. Kemudian ada pemberian honor, tapi itu sebenarnya terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan gitu Ustadz. Ya. Kalau ini swasta insya Allah cukup ringan. Sebab dengan mendapatkan izin dari owner itu sudah selesai. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas Ibu. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat atau kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pesan dari Ibu Farina. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, ada pasutri yang pada awal pernikahan tidak menerapkan hukum pembagian harta. Suatu ketika mereka membeli sebuah mobil menggunakan harta pribadi istri seharga 100 juta. Mobil dipakai bersama, kemudian mobil dijual seharga 80 juta. Yang ingin tanyakan, berapa jumlah hak harta istri? Tetap 100 juta atau 80 juta? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, yang saya pahami 80 juta. Setelah Terus? dijual, Ustaz. Hah? Setelah dijual dari harga beli 100 dia jual 80 juta. Iya, yaitu hak istri tinggal 80 itu. Oh ya, Walaupun dia jual rugi. berarti bukan dari harga dia beli saja. Iya. Terus di sini jumlah hak harta istri tetap 100 juta atau 80 juta. Ya, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan, masih ada waktu sampai dengan jam 9. Kita angkat pertanyaan Pak Irham dulu ya, tadi yang belum bertanya, kita persilakan. Silakan Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu izin bertanya Ustaz. Tadi saya baru lihat video pertanyaan di grup Q&A. Saya melihat ada ketentuan, misal perusahaan tempat kerja itu melakukan suap untuk mendapatkan proyek. Lalu kasusnya pekerja itu boleh di situ selama bukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan riswahnya. Nah, ukuran tidak berhubungan langsung ini seperti apa Ustaz? Karena kan misal dulu saya kerja sebagai IT support, menyediakan sarana IT, dan sarana IT digunakan oleh orang-orang yang biasanya melakukan riswah tersebut. Bagaimana Ustaz menentukan batasan ini terlibat apa tidak gitu Ustaz? Dan bagaimana kedudukannya terkait tolong-menolong dalam keburukan? Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Terkadang ada orang yang melakukan tindakan yang benar tapi disalahgunakan oleh orang lain. Maka yang melakukan kebenaran ini tidak menanggung resiko apapun, tidak bertanggung jawab terhadap resiko apapun. Sehingga dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, selama masih memungkinkan untuk dihindari, sebaiknya dihindari. Jadi tadi tentang saya ulang ya. Jadi posisi Anda ketika melakukan hal yang mubah tapi disalahgunakan oleh orang lain, apakah masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan? Yang lebih tepat tidak. Nabi Isa tidak disalahkan walaupun beliau disembah oleh ahli kitab. Nabi Musa tidak disalahkan walaupun ajaran beliau diselewengkan jadi Yahudi. Maka kita ketika melakukan aktivitas yang mubah kemudian dimanfaatkan untuk hal yang salah, maka yang dosa adalah yang memanfaatkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngajari praktek kesyirikan, dan beliau menjadi salah satu objek sasaran orang berbuat syirik, dan beliau tidak disalahkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat, ini masih ada waktu 2 menit. Kita bacakan. Bismillah Ustaz, Anda pedagang sembako, ada pesanan beberapa jenis barang namun tidak semua jenis dimiliki. Pemesan meminta untuk tetap disediakan barang yang belum dimiliki tersebut agar pembelian semua jenis barang tersebut melalui anak. Apakah diperbolehkan Ustaz? Mohon solusinya, jazakallahu khairan. Insyaallah tidak masalah dengan model seperti tadi. Karena posisi Anda adalah sebagai wakil. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat lagi pertanyaan dari pesannya masuk dari Pak Aldi. Bismillah Ustaz, izin bertanya, kita tidak boleh jual kucing dalam karung. Bolehkah kita jual beli baju second? Biasanya dalam karung-karung yang tidak mungkin atau biasanya tidak diseleksi semua. Tentu tidak semuanya yang bagus. Ya, kita paham ya. Misalnya dari luar negeri. Ya, insya Allah kalau gimana ya, posisinya kan masih nggak jelas dalamnya ini ada apa. Pokoknya satu bal ini isinya baju. Kalau nilainya terlalu serius, bisa jadi gharar besar, dan gharar besar dilarang. Wallahu alam. Tapi kalau nilainya
tidak serius misalnya cuman 5.000, insya Allah tidak sampai gharar besar. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz, ini ada satu lagi. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya, bolehkah apabila saya sebagai trader ekspor memberikan DP 50% kepada supplier saya pakai uang dari buyer, sisanya pelunasan dari buyer setelah dokumen bill of lading keluar, dan saya sudah mengambil margin dari transaksi tersebut. Bolehkah demikian Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nggak ngerti ini. Boleh? Berarti posisi beliau waktu itu belum punya barang. Lalu dengan apa beliau menjual? Begitu. Menjualnya pakai apa kalau beliau belum punya barang? Nah, mungkin itu. Sehingga dia DP-nya menggunakan uang konsumen kan. Terus barangnya kan belum ada itu. Setelah dapat konsumen baru bertransaksi dengan penjual ini ya, penjual ekspor. Wallahu a'lam. Baik, nanti mungkin bisa diperjelas pertanyaannya ya, dari Bu Alif. Insyaallah nanti kita bisa sampaikan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf karena waktu terbatas sampai dengan jam 9 malam kita tidak bisa bacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Kami mohon maaf ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan jawab pertanyaan atau kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti bisa mengajukan pertanyaan ke aplikasi Slido yang sudah dibagikan di kelas, dan pertanyaan terpilih akan kami jawab melalui video Q&A, dan alhamdulillah sudah terkumpul 250 video tanya jawab eksklusif yang hanya bisa diakses oleh peserta dan alumni. Kemudian kita ingatkan kembali insyaallah hari ini ya, jika malam ini adalah hari terakhir pengerjaan ujian pekan kedua khusus untuk input nilai yang akan dibagikan oleh panitia esok pagi. Jadi kami harapkan ya para peserta untuk mengerjakan ujian di pekan kedua atau ujian pekan kedua. Demikian dari kami. Sekali lagi kami host yang bertugas mohon maaf bila banyak kekurangan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya pekan depan masih pertama sekolah tanya jawab sekolah Muamalah ANB. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Muhammad Abu Rifai hafizahullah ta'ala. Demikian dari kami, kita akhiri dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.